Bisa nggak ya Indonesia jadi negara maju? Pertanyaan ini kembali ramai Jadi saudara satu rumpun, mengapa Malaysia dianggap lebih maju dari Indonesia? Melihat hal ini memang Indonesia masih tertinggal cukup jauh ya. Saat ini pendapatan per kapita Indonesia masih... Nah ini gila banget, jadi ditemukan sebuah bandara di Indonesia yang diduga beroperasi tanpa pengawasan negara. Ini ngeri banget. Kalau di situ ada bandara itu artinya ada kong kaling kong, dan bandara itu tidak punya izin atau tidak ada pengawasan resmi. Tetapi kalau orang ingat, sangat mungkin bandara itu memang tidak ada izin, tapi yang meresmikan adalah kepala negara tuh. Macam mana mau dideklarasikan untuk menjadi negara maju Indonesia, sedangkan bandara internasional kayak gitu di Morowali katanya ilegal, kan nggak ada pemasukan kepada negara. Macam mana negara mau kaya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang bandara ataupun airport yang beroperasi di Morowali di PT Nikel. Para sahabat, ini berhubungannya dengan China. Kenapa Indonesia itu tak bisa menjadi negara maju-maju macam itu? Kok sampai diam di tempat terus? Karena hasil bumi, hasil kekayaan Indonesia itu selalu dibagi-bagikan ke negara orang, ke negara mana macam itu para sahabat. Dengan mungkin ada perjanjian lah, mungkin apalah dengan kepala presiden yang sebelumnya, dan baru-baru ini terungkap bahwasanya penerbangan di Morowali itu khusus PT apa itu Nikel lah macam itu para sahabat, itu merupakan yang tanpa sistem keimigrasian, dari keamanan, bea cukai, dan apa yang didapatkan keuntungan oleh negara itu para sahabat. Dan para sahabat kan mestinya kenapa Indonesia kok gak maju-maju? Tak semacam Malaysia sudah dideklarasikan untuk menjadi negara maju, pendapatan per kapitanya dari penduduknya sudah mencukupi syarat-syaratnya. Sedangkan Indonesia kok bisa diam di situ saja? Selalunya terbongkar kasus korupsi, kasus pembongkaran tentang bandara yang sudah berjalan berapa tahun, yang diresmikan kepala Bapak Presiden sendiri yang meresmikan tanpa surat izin, tanpa ada imigrasi, tanpa ada bea cukai di sana para sahabat. Dan para sahabat penasaran kan seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen di bawah, tetapi jangan bergaduh. Kita langsung ke videonya, tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita langsung ke videonya. Let's go. Bisa nggak ya Indonesia jadi negara maju? Pertanyaan ini kembali ramai usai China yang menyandang status negara berkembang selama 24 tahun akhirnya ditetapkan menjadi negara maju. Menurut ekonom Paramadina Wijayanto Samirin, syarat negara maju tidak sederhana. Pendapatan per kapita di atas $14.000 AS, ekonomi yang terhubung ke rantai pasok global, sumber daya manusia yang produktif hingga infrastruktur modern. Masalahnya, ekspor Indonesia masih bertumpu pada 6 komoditas besar yang menyumbang 42% ekspor nasional. Produk berteknologi tinggi masih minim, brand global nyaris gak ada. Universitas top belum muncul, dan manufaktur melemah dari 30% PDB pada 2002 menjadi 18% saat ini. Laporan Harvard Growth Lab juga menunjukkan kemampuan teknologi Indonesia turun ke peringkat 70, sementara Vietnam justru melesat naik. Wijayanto bilang Indonesia harus menempuh jalan panjang jika ingin menjadi negara maju. Arah kita saat ini belum meyakinkan. Masalah klasik seperti kepastian hukum yang lemah, birokrasi berbelit, dan tingkat korupsi yang tinggi masih jadi penghambat besar. Pada akhirnya, semua kembali pada pilihan dan perbaikan yang kita lakukan. Kalau pondasinya nggak dibenahi, Indonesia bukannya mendekat tapi makin menjauh dari status negara maju. Kalau menurut kamu, kira-kira kapan ya Indonesia jadi negara maju? Nah ini gila banget, jadi ditemukan sebuah bandara di Indonesia yang diduga beroperasi tanpa pengawasan negara.
negara. Ini ngeri Bandara banget. Jadi ada ilegal bandara di di Indonesia, Indonesia. tapi nggak ada otoritas negaranya, nggak ada imigrasinya, nggak ada bea cukai. Jadi orang sama barang itu bebas keluar masuk Indonesia. Jadi bandara ini ada di dalam area sebuah perusahaan nikel bernama IMIP yang berlokasi di Morowali, Sulawesi Tengah. Sebenarnya bandara ini emang punya swasta milik si perusahaan nikel ini dan ada izin Kemenhub-nya tercatat. Tapi yang jadi masalah, menurut laporan media, bandara ini luput dari pengawasan dan otoritas pemerintah. Karena bandara private atau milik swasta itu harus tetap diawasi sama otoritas pemerintah karena takutnya disalahgunakan. Jadi ada dugaan guys, bandara IMIP di Morowali ini bisa terima penerbangan keluar masuk luar negeri tanpa imigrasi, bawa tenaga kerja asing ilegal, sampai barang-barang impor tanpa lewat bea cukai. Karena bandara itu luput dari pengawasan negara. Dan menurut laporan, isu ini sampai masuk ke meja Presiden Prabowo, bahkan sampai masuk jadi agenda negara buat diberesin. Makanya Menteri Pertahanan sekarang, Pak Safri Samsudin, itu sampai marah banget pas tahu ada dugaan bandara yang nggak diawasin sama pemerintah. Soalnya ini menyangkut kedaulatan negara dan bisa jadi bahaya nasional kalau dibiarin. Jadi masalah bandara yang katanya ilegal ini tuh udah lama, tapi baru diusut dan diberesin itu sekarang di eranya Pak Prabowo. Ini definisi Prabowo beresin sampah di Indonesia tuh gila-gilaan guys. Koruptornya, mafianya nggak kelar-kelar. Gue bayangin aja pusing kalau jadi Prabowo tuh nggak. Kalau di situ ada bandara itu artinya ada kong kali kong, dan Kong bandara kali itu kong. tidak punya izin atau tidak ada pengawasan resmi. Tetapi kalau orang ingat, sangat mungkin bandara itu memang tidak ada izin, tapi yang meresmikan adalah kepala negara tuh. Sehingga negara dalam negara itu atas restu kepala negara. Kepala negara yang memerintah Indonesia 10 tahun sebelumnya, sebelum Prabowo jadi presiden. Jadi kita coba bayangkan misalnya kemarahan dari Menteri Pertahanan menyaksikan bahwa ada potensi ditanamnya chips di sekitar situ untuk memantau wilayah-wilayah strategis di Indonesia bagian timur misalnya, kan mesti diduga sampai segitu tuh. Tentu adanya bandara itu memungkinkan semua aspek kehidupan tuh dipantau tanpa harus melaporkan pada pemerintah Indonesia tuh. Jadi bocor yang biasa disebut Pak Pro, bocor juga bocor informasi, bocor demografi, bocor topografi. Jadi harus diusut memang siapa kepala negara yang menyebabkan ada negara dalam negara dan siapa kepala dari negara yang ada dalam negara. Walaupun tidak langsung menyebut nama, katakanlah begitu ya, kita paham maksud dari Menteri Pertahanan Safri Samsudin ini, apalagi kan dia menyampaikannya itu pelatihannya itu di lokasi bandara di Morowali. Yang kita tahu ini adalah pusat dari pertambangan nikel atau smelter nikel milik perusahaan Cina. Kan yang kita tunggu Cina lanjutannya. Karena selama ini sebenarnya sudah lama soal ini dipersoalkan ya, keberadaan tambang-tambang milik Cina di kawasan Morowali, dan kalau TNI kemudian menggelar latihan di situ, kita sesungguhnya paham maksudnya. Ini jelas merupakan sinyal gitu. Bahkan kalau TNI ya ini cyber gitu. Ya tentu publik menunggu keterangan berikutnya dari Menteri Pertahanan, yaitu keterangan tentang siapa kepala negara yang mengizinkan adanya negara dalam negara dan siapa penguasa dari negara di dalam negara itu. Itu bagian kedua yang ingin kita tagih adalah itu. Tentu setelah melapor pada kepala negara yang sekarang, itu Presiden Prabowo, dan pasti akan ada briefing bahwa ya dibuka aja ke publik itu siapa sebetulnya yang mengizinkan dan siapa yang bermukim dan bercokol di situ bertahun-tahun di tempat eksploitasi sumber daya mineral kita, sekaligus tempat ekspor itu dihasilkan sangat mungkin tanpa presentasi yang memadai untuk daerah di sekitar situ, untuk rakyat di sekitar situ, atau CSR. Ini merupakan hal yang ini bandaranya. di dalam negara Kesatuan Republik Bandara Indonesia. Siluman di Morowali beroperasi tanpa izin sejak 2019. Menhan tak boleh ada negara dalam. Masih ada siasat-siasat sekelompok orang untuk mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Dan ini kami Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, baik itu sawit maupun pertambangan, akan terus melakukan tindakan-tindakan penertiban dan pengamanan. Dan kalaupun itu ternyata melanggar hukum, maka kita teruskan di dalam upaya penegakan hukum. Ini menunjukkan kehadiran negara terhadap semua kegiatan-kegiatan ilegal yang selama ini terjadi
Dan ini sangat merugikan negara. Negara hadir untuk menegakkan hukum, menegakkan regulasi, dan kita perbaiki semua hal-hal yang sudah kita lihat selama ini terjadi. Tidak boleh ada republik di dalam republik. Jadi saudara satu rumpun, mengapa Malaysia dianggap lebih maju dari Indonesia? Selayaknya saudara, Indonesia dan Malaysia acap kali dibandingkan dalam berbagai aspek, mulai budaya hingga ekonominya. Namun dalam beberapa hal, Malaysia seringkali dianggap lebih maju dari Indonesia. Mengapa demikian? Salah satu faktor utamanya adalah ekonomi. Kalau kita lihat dari pendapatan per kapita, Malaysia lebih unggul telak dibandingkan Indonesia. Tahun 2023 saja, PDB per kapita Malaysia mencapai 11.648 US dollar. Sementara itu, Indonesia berkisar pada 4.940 US dollar. Selain itu, secara geografis Malaysia punya wilayah yang lebih sederhana, jadi pembangunan infrastruktur lebih mudah dan merata. Sementara Indonesia dengan ribuan pulau dan kondisi alam yang beragam, tentu butuh usaha ekstra untuk membangun infrastruktur yang memadai. Keragaman juga menjadi tantangan tersendiri. Indonesia dengan ratusan etnis dan jumlah penduduk yang sangat besar, memiliki tantangan yang jauh lebih banyak untuk dapat menciptakan stabilitas sosial yang baik. Angka pengangguran Dari segi rendah. sejarah kolonialisme, Malaysia dianggap lebih teratur. Pasca merdeka, Inggris selaku negara yang pernah menjajah Malaysia memberikan pengelolaan infrastruktur yang baik. Pendidikan Tentu berkualitas. saja ini berbeda dengan Indonesia yang harus merasakan jatuh bangun ketidakstabilan ekonomi pasca kemerdekaan. Walaupun dari segi pendapatan per kapita, Malaysia jauh lebih unggul, tetapi Indonesia tetap memiliki potensi yang sangat besar untuk menyusul menjadi negara maju. Dan saat ini, visi Indonesia Emas 2045 telah digaungkan untuk menyambut Indonesia sebagai negara yang maju, mandiri, dan berkeadilan. Malaysia siap deklarasi jadi negara maju di 2025. Indonesia kapan nih? Kemarin netizen Indo baru dikemparkan ada berita dari negara tetangga kita bahwa Malaysia siap jadi negara maju di tahun depan. Jadi yang menentukan sebuah negara ini masuk klasifikasi negara maju dan negara berkembang ini ditentukan oleh World Bank yang membuat pengelompokan negara berdasarkan pendapatan per kapitanya. Dan syarat untuk menjadi sebuah negara maju yaitu ketika negara tersebut mempunyai pendapatan per kapita kurang lebih sebesar USD 13.205 atau 200 jutaan rupiah. Dan sekarang Malaysia sudah mencapai pendapatan per kapita sebesar 13.034 USD atau sekitar 197 juta rupiah. Pendapatan per kapita itu apa sih? Jadi pendapatan per kapita adalah total penghasilan negara dibagi jumlah seluruh penduduknya sehingga diketahui pendapatan rata-rata penduduk tersebut selama 1 tahun. Melihat hal ini memang Indonesia masih tertinggal cukup jauh ya. Saat ini pendapatan per kapita Indonesia masih di angka sekitar 4.919 USD atau sekitar 74 juta rupiah per tahunnya. Itu artinya negara kita masih masuk kategori negara upper middle income berdasarkan data dari World Bank. Selain pendapatan per kapita, syarat menjadi klasifikasi negara maju adalah harus memiliki standar hidup yang lebih tinggi. Pertumbuhan ekonomi di negara maju juga lebih merata dibandingkan dengan negara berkembang. Jadi kok bisa negara Malaysia meninggalkan Indonesia dan duluan menjadi negara maju? Jadi sebenarnya pada tahun 2019 yang lalu, Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob mencanangkan Malaysia menjadi negara maju di tahun 2025. Maka dari itu beberapa tahun terakhir memang Malaysia ini memanfaatkan revolusi industri keempat sebagai landasan pertumbuhan ekonominya. Contohnya, mereka mempercepat adopsi teknologi digital di berbagai sektor, mulai dari perdagangan, kesehatan, hingga pendidikan. Bahkan mereka juga memanfaatkan teknologi seperti kecerdasan buatan AI, Big Data, dan Internet of Things or IoT. Bahkan pertumbuhan ekonomi Malaysia ini sangat cepat dan tertinggi pada tahun 2022 di mana pertumbuhan ekonomi mereka mencapai angka 8,7%. Bayangkan dengan Indonesia hanya 5%. Sebenarnya Indonesia juga sudah merancang strategi untuk menjadi negara maju dengan visi Indonesia Emas 2045. Namun memang untuk keluar dari jebakan middle income trap itu tidak mudah. Banyak sekali masalah-masalah yang harus diselesaikan seperti PHK, pengangguran, dan infrastruktur yang belum merata. Ada beberapa sumber juga yang menyatakan bahwa Indonesia diprediksi bisa keluar dari jebakan middle income trap tahun 2038 apabila
apabila ekonominya bisa tumbuh di atas 7% per tahun. Jadi gimana nih guys menurut kalian? Kok kita bisa kalah sama Malaysia? Yuk bagi yang pernah berkunjung atau berwisata di Malaysia, coba komen. 3 negara maju yang ada di Asia Tenggara. Pertama, Singapura. Singapura adalah negara yang sering disebut sebagai negara maju terbaik di Asia Tenggara, walaupun wilayahnya kecil secara geografis. Kedua, Brunei Darussalam. Brunei dikenal sebagai salah satu negara terkaya di dunia berkat cadangan minyak dan gas alam yang melimpah. Bahkan pada tahun 2025, PDB per kapita di negara ini diprediksi mencapai $95.000 Amerika Serikat. Ketiga, Malaysia. Walaupun Malaysia belum secara resmi mendeklarasikan dirinya sebagai negara maju, tetapi pemerintah mereka memiliki target untuk menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2025. Para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak, kok bisa ada negara di dalam negara katanya para sahabat, karena tanpa ada pengecekan ataupun bea cukai dekat sana para sahabat, keimigrasian gak ada ataupun pengecekan bea cukai gak ada. Apa yang diuntungkan oleh negara? Bahkan ada juga yang mengatakan pekerja-pekerja lokal di Morowali itu, di PT nikel itu para sahabat, kebanyakan dari China para sahabat, pekerjanya dari WNA China. Itu kok bisa ya orang kita susah payah mencari pekerjaan ke luar negara, seperti ke Malaysia, ke Singapura, ke Arab Saudi, ke Taiwan, ke Hong Kong, ke Korea, malah negara kita malah menjadi tempat orang China mencari pekerjaan dekat sana para sahabat. Bahkan gajinya lebih besar katanya para sahabat. Kan aneh para sahabat. Ini bahkan ada statement, kapan ya Indonesia untuk menjadi negara maju? Kok sampai di sini terus gak maju-maju macam itu. Sedangkan negara tetangga jiran, negara Malaysia, sudah siap dideklarasikan di tahun 2005, di tahun ini para sahabat. Tetapi belum dinyatakan saja, dengan pendapatannya, dengan semua di berita-berita para sahabat, sudah agak syarat-syaratnya sudah semuanya terpenuhi para sahabat. Jadi Indonesia harus bersih-bersih dulu sekarang dari preman pemalakan, dari mafia-mafia, dan juga yang paling parah kali ini para sahabat, dari korupsi-korupsi, dan juga yang parah ini bandara tanpa keimigrasian, tanpa pengawalan ketat dari pemerintah macam itu, kan parah banget para sahabat. Bahkan pengamat politik dari Indonesia pun mengatakan ini memang diresmikan kepala negara yang sebelumnya Bapak Prabowo. Kok bisa? Ada perjanjian apa di antara mereka, di kedua belah pihak para sahabat? Jadi harus diresmikan untuk menjadi legal lah, jangan ilegal lah macam itu, agar ada keuntungan bagi negara macam itu para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.